Halo semuanya, kembali lagi dengan Kadian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini Kadian akan membahas materi matematika kelas 7 yaitu bab 3 mengenai bentuk aljabar. Oke, untuk pertemuan pertama di bab 3 Kadian akan membahas tentang mengenal bentuk aljabar, pengurangan aljabar, dan penjumlahan aljabar. Jadi untuk semuanya siapkan alat tulisnya ya. Dan mari kita mulai. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu nih pengertian dari bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar? Jadi adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Jadi ingat nih, kata kuncinya adalah suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Nih, yang belum diketahui nilainya. Misalkan di sini kalian dikasih contoh nih. Dulu pada waktu SD pernah kan belajar 1 tambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, ini adalah bentuk dari aritmatika kalau seperti ini ya. Nah, kalau kita rubah untuk ke bentuk aljabar, titik-titiknya ini kan belum diketahui nilainya. Kita ganti dengan suatu huruf nih. 1 tambah 2 sama dengan X. Nah, ini merupakan bentuk aljabar. Ya kan, karena kita menggantikan dengan huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, misalkan ada lagi satu lagi nih, misalkan 5 dikurang titik-titik sama dengan minus 4. Nah, dalam bentuk aljabar yang ini kan udah diketahui nih titik-titiknya. Kita ganti dengan suatu huruf. Kalau kalian di sini diganti dengan huruf Y. Jadi 5 dikurang Y sama dengan minus 4. Jadi sebenarnya titik-titik ini kita bisa gunain huruf apa aja, bisa A, bisa B, bisa C, bisa Z, atau P, dan lain-lainnya. Pokoknya huruf ya. Oke, sampai sini kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut nih dalam istilah pada bentuk aljabar. Jadi dalam bentuk aljabar itu ada istilah-istilahnya. Yang pertama adalah nih suku. Oke. Apa sih itu suku? Nah, suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Kita lihat di sini nih di contoh ya. Kita lihat di contoh ada 8x kuadrat dikurang 3xy ditambah 4y kuadrat dikurang 5. Nah, suku itu tadi apa? Dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Jadi ini nih, kurang tambah kurang nih. Oke. Jadi suku yang pertama yang mana? Ini suku yang pertama adalah 8x kuadrat nih, suku yang pertama. Suku yang kedua adalah 3xy. Ini kan ada tanda kurang. Walaupun ada tanda kurang, dia tetap ikut. Jadinya minus 3xy. Gitu ya. Lalu apa? Sukunya nih plus 4y kuadrat. Nah, karena ini plus atau positif, jadi kita nggak usah tulis. Kita langsung tulis aja 4y kuadrat. Selanjutnya apa sukunya? Nih, dikurang 5. Nah, kalau misalnya kita tulis di suku itu jadinya minus 5. Jadi yang ikut ya minnya. Jadi sukunya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku ya kan. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel apa sih itu variabel? Variabel itu adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Huruf ya. Nih kata kuncinya adalah huruf. Jadi kita lihat. Nih ada huruf apa aja dia? Ada x ya. X kuadrat. Jadi variabelnya x kuadrat. Terus apa lagi? Xy kan nih. Kita tulis xy variabelnya. Terus ada apa lagi? Ada y kuadrat. Kita tulis y kuadrat. Gitu. Nah, yang ini kan gak ada hurufnya nih, min 5, jadi gak usah ya. Kita lanjut nih ke koefisien. Koefisien tuh apa ya?
Koefisien itu adalah bilangan yang berada di depan variabel. Tadi variabel itu huruf, berarti angka yang ada di depan hurufnya. Misalnya tadi nih x kuadrat. X kuadrat depannya ada angka berapa? Ada angka 8. Oh, berarti koefisiennya 8 gitu. Terus xy. Tadi di depannya ada angka berapa dia? Ada angka -3. Berarti kita tulis -3 gitu ya. Nah, setelah itu ada apa lagi nih yang ada di depan variabel? Ada angka berapa lagi? Ada angka 4 ya nih. Kan y kuadrat depannya ada angka 4, berarti kita masukin di sini 4. Oke. Ini yang -5 koefisien bukan? Ayo, dia aja nggak ada variabel, gimana bisa dibilang koefisien? Nah, kita lanjut ya. Ada yang namanya konstanta. Apa sih konstanta? Yaitu bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, -5 itu kan nggak punya variabel. Jadi, -5 itu kita namain adalah konstanta. Oke, udah sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Oke, sekarang kita bahas tentang suku. Suku itu ada 2 jenis, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Sekarang kita bahas suku sejenis itu suku yang seperti apa? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Ingat tadi huruf ya, misalkan A sama A, ya B sama B, itu variabelnya sama. Kalau suku tidak sejenis, yaitu variabelnya tidak sama. Nih, kita kasih contoh dulu suku sejenis. Nah, suku sejenis ini misalkan nih ya, ada -4xy dan 6xy. Ini lihat variabelnya sama-sama xy, makanya dia disebutnya suku sejenis. Terus selanjutnya ada 7a kuadrat dan -8a kuadrat. Nah, ini sama-sama apa? Sama-sama a kuadrat. Makanya dia disebut suku sejenis. Selanjutnya ada suku tidak sejenis. Contohnya adalah 7y dan 4xy. Nah, ini y aja. Kalau yang ini ada x-nya. Nah, ini tidak sejenis karena tidak sama. Terus selanjutnya ada 5a kuadrat dan 5a kuadrat b. Nah, ini walaupun sama-sama depannya angka 5, tapi kan variabel yang kita lihat. Yang ini a kuadrat aja. Yang ini a kuadrat b. Ada b-nya. Jadi, ini tidak sejenis, ya kan? Terus, apalagi nih, 4x kuadrat dan 6x pangkat 3. Nah, ini walaupun hurufnya sama-sama x, tapi kita lihat pangkatnya berbeda. Jadi, dia nggak sama. Nah, makanya dia tidak sejenis. Sampai sini paham? Mari kita lanjut. Menentukan suku sejenis. Nah, suku sejenisnya ada apa aja nih? Kita lihat ya. Berarti yang variabelnya sama. Ada huruf apa sama huruf apa? Berarti kita lihat nih, K. Ya kan? Sama apa lagi? Nih, ada K juga nih. Berarti itu 9K dan apa? Dan minus ya. Minusnya tetap ikut. Dan minus 5K. Nah, ini namanya suku sejenis ya. Terus apa lagi yang sama? Nih. Minus 6km dan 7km. Berarti suku sejenisnya apa? 6km dan 7km. Oke. Nah, km. Udah, kita next nih ke soal yang di sebelah kanan. Kita lihat ada 8p kuadrat dikurang 7p kuadrat Q dikurang 11p kuadrat ditambah p kuadrat Q dan 12p Q kuadrat. Nah, harus hati-hati nih ya. Kita lihat suku sejenisnya. Ada p kuadrat, ada temennya enggak ya? Oh, ada nih. 8p kuadrat sama minus 11
P kuadrat. Jadi kita tulis nih 8P kuadrat. Dan apa? Dan minus, kan ada minnya ya. Dan minus 11P kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya nih, P pangkat 2Q. Ada nggak temennya? Ada nih. Ini sama ini. Nah, kalau kayak gini, ini tuh di depannya ada angka 1 ya. Jadi kalau dia kayak hurufnya aja ya, itu ada angka 1. Nah, udah kan? Habis itu berarti kita tulis dulu. Sebentar. Kita tulis adalah minus 7P pangkat 2 Q dan P kuadrat Q gitu ya. Ini 12Q kuadrat ada nggak temennya? Nggak ada, jadi dia nggak usah ya. Kita lanjut. Selanjutnya, nah contoh soal. Perhatikan bentuk aljabar berikut. Ada 4x kuadrat ditambah 3y pangkat 2 dikurang 5xy tambah 2x kuadrat min 5y kuadrat tambah 9. Tentukanlah A banyak sukunya, variabel yang ada, konstanta yang ada, dan suku-suku sejenis. Oke, kita bahas dulu yang A ya. Yang A itu, lihat nih, tentukan banyak suku. Banyak suku, kita hitung ya, banyak suku ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak sukunya ada 6 suku. Oke. Selanjutnya yang B. Variabel yang ada. Variabel itu apa tadi? Variabel itu huruf ya. Ingat huruf. Nanti ada huruf apa aja ini? Kan ini x kuadrat sama x kuadrat ya, ada 2. Jadi kita tulis salah satu aja. Jadi x kuadrat variabelnya. Terus apa lagi? Y, ini juga y kuadrat sama y kuadrat ada 2. Berarti kita tulis salah satu aja. Y kuadrat. Terus apa lagi? Ada xy. Ya, kita tulis xy gitu ya. Oke. Setelah itu udah kan nggak ada lagi. Nah, kita lanjut yang ke C. Konstanta. Tadi konstanta tuh apa? Dia yang gak memiliki variabel. Nah, yang gak memiliki ada angka berapa nih? Ada 9. Nah, jadi konstantanya adalah 9. Terus suku-suku sejenis. Tadi udah nih suku-suku sejenis, berarti yang x kuadrat sama yang x kuadrat. Berarti 4x kuadrat dan 2x kuadrat gitu ya. 2x kuadrat. Terus ada apa lagi? 3y kuadrat dan minus 5y gitu ya. Minus 5y kuadrat. Jadi harus sama nih. XY ada nggak? Pasangannya nggak ada, jadi kita nggak usah tulis gitu. Selanjutnya sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham kita lanjut. Nah, cara menjumlahkan atau mengurangi bentuk aljabar. Nah, ini perlu disimak baik-baik, dicatat dengan baik. Nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang akan di-share ya. Gimana sih cara menjumlahkan atau mengurangi bentuk aljabar? Langkah-langkah nih, kita ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu jika ada tanda kurung maka semua sukunya dijabarkan. Oke, kita lihat ke contoh sini dulu. Nih, kita lihat ke contoh sini. Tentukan hasil penjumlahan 13A dikurang 8B dengan 21A tambah 9B. Ya udah, kalau kayak gini kita tulis dulu nih ya. 13A dikurang 8B. Nah, dengan ini kita akan, karena ini jumlah jadi kita ganti plus ya.
plus, nah biar mudah kita pakai kurung dulu, tanda kurung ya. Kurung 21A ditambah 9B. Oke. Udah nih. Sekarang kita apa nih? Kita jabarkan dulu nih. Suku-sukunya dijabarkan. Oke, berarti kita jabarkan dulu ya. 13A dikurang 8B ditambah 21A tambah 9B. 9B. Oke. Nah, lalu apa langkah selanjutnya? Yaitu kumpulkan suku sejenis. Oke, kumpulin ya. Berarti yang sejenis itu yang tadi, misalnya A sama A, B sama B. Nah, kita tulis nih dari 13A ditambah 21A. Kan? Terus selanjutnya yang B nih, kita tulis minus 8B ditambah 9B. Oke. Nah, setelah udah dikumpulkan suku sejenisnya, kita apain? Jumlahkan atau kurangkan. Udah nih ya, berarti yang A kita jumlahkan sama yang A, yang B kita jumlahkan sama yang B, ya kan? 13A tambah 21A berapa? Itu 34A. 34A ya. Terus ini ada tanda minus nih, minus 8B tambah 9B. Berapa dia? Adalah 1B ya kan? Kita tulis aja plus 1B. Sebenarnya kalau misalkan 1 ini nggak perlu ditulis sih, tapi nggak apa-apa, kita tulis saja ya. Jadi ini deh hasilnya. Ingat nih, ada syaratnya. Syarat untuk menjumlahkan atau mengurangi bentuk aljabar, yaitu sukunya wajib sejenis. Jadi kalau nggak sejenis nggak usah nih. Misalkan nih udah nih sampai akhir 34A tambah 1B, nggak usah kita jumlahkan karena sukunya berbeda gitu ya. Nah, kita lanjut. Ini udah penjumlahan. Mudah ya. Kita lanjut ke pengurangan. Ini masih sama langkah-langkahnya seperti yang tadi. Biar ingat aja, jadi ada di sini. Jadi tentukan hasil pengurangan 5Z tambah 3 oleh. Nah, pengurangan itu nanti ada yang berbeda. Ini oleh ya. Oleh dulu nih kita pelajarin. Oleh 2Z minus 7. Sama kayak tadi. Pertama kita pakai tanda kurung dulu ya. Nih, berarti 5Z udah tambah 3 dikurang buka kurung 2Z minus 7. Oke. Nah, kita buka dulu nih kurungnya ya, karena harus dijabarkan. Gimana ya kalau pengurangan? Kalau pengurangan kita harus lihat nih, hati-hati sama minusnya. Oke. Ini tetap ya yang 5Z plus 3. Nah, yang ini harus kita kaliin dulu. Ini min dikali 2Z. Jadinya apa di sini? Min 2Z ya, min 2Z. Terus ini min kan dikali minus 7. Jadinya apa tandanya? Plus 7. Oke. Nah, begini. Jadi kita harus lihat nih, ini dikali dengan sini dulu. Ini karena ini positif jadi hasilnya minus ya, kan karena minus kali positif itu minus. Min kali min jadinya plus. Jadi kita harus, kalau pengurangan harus dijabarkan dulu nih. Udah nemu seperti ini, kita kumpulkan suku sejenisnya. Kayak tadi sama aja. Berarti ini 5Z kan dikurang 2Z ditambah 3 tambah 7. Oke. 5Z dikurang 2Z adalah 3Z. 3 ditambah 7 adalah 10. Ya kan? Nih, 10.
ini sama ini ya. Berarti ini hasilnya. Karena dia Z, yang ini Z, yang ini nggak ada variabelnya, jadi kita nggak usah dijumlahkan. Udah sampai sini aja. Gitu ya. Jadi ingat kalau oleh itu masih sesuai ini urutannya. Nah, kita lanjut. Contoh yang berbeda. Tentukan hasil pengurangan. Minus X kuadrat dikurang 6XY ditambah 3Y kuadrat dari, nih ada kata dari 5X kuadrat min 9XY min 4Y kuadrat. Nah, kalau ada kata dari, ini kita balik. Jadi yang kita tulis yang pertama adalah yang di belakang. Ini dulu nih. Ini yang pertama, baru ini yang di belakangnya yang kedua. Ingat ya kalau ada kata dari. Jadi kita tulis 5X kuadrat dikurang 9XY minus 4Y kuadrat. Oke. Dikurang min X kuadrat min 6XY tambah 3Y kuadrat. Oke. Nah, ini kan tadi kita pakai tanda kurung ya, harus kita jabarkan dulu nih. Berarti kita tulis ulang. Oke. 5X kuadrat 5X kuadrat min 9XY ya. XY min 4Y kuadrat. Nah, ini kita jabarkan min kali min jadinya positif ya. Plus X kuadrat. Nah, ini tadi kita kaliin dulu ya. Terus ini kita kaliin lagi, min kali min lagi nih. Jadi positif 6XY. Nah, ini juga, ini kita kali ke sini. Min kali plus, min kali positif, hasilnya adalah min. Berarti ini hasilnya min ya. Min 3Y kuadrat. Oke. Nah, udah kayak gini kita jabarkan. Sekarang kita kumpulkan nih. Kumpulkan suku sejenis. Berarti 5X kuadrat. Mana pasangannya dia nih ya. Plus X kuadrat. Oke. Plus X kuadrat. Terus 9 minus 9XY minus 9XY. Ada temannya mana? Temannya nih plus 6XY. Kita tulis plus 6XY. Oke. Terus minus 4Y pangkat 2. Berarti temannya adalah minus 3Y kuadrat ya. Udah kan, tidak ada lagi, berarti tinggal kita kurangin atau jumlahin gitu. Berarti 5X kuadrat tambah X kuadrat, ingat ini ada angka 1 depannya, berarti berapa? 6X kuadrat. Oke. Minus 9XY ditambah 6XY, berarti minus 9 ditambah 6 adalah minus 3. Minus 3XY. Nah, minus 4Y kuadrat dikurang 3Y kuadrat nih, minus sama minus jadinya apa? Minus, jadi dijumlah ya, minus 7Y kuadrat. Hasilnya adalah ini, 6X kuadrat dikurang 3XY dikurang 7Y kuadrat. Hasilnya ini ya. Jadi cukup mudah ya. Kita harus bisa bedakan aja dari dan oleh tadi untuk pengurangan. Udah deh, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti tugasnya akan dikirim di Google Classroom. Jadi kalau kalian masih kurang paham bisa tanya langsung ke Kadian. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.